Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaid al-Arba'. Sebelumnya kita telah membahas dan membaca dan membahas secara singkat dari hadis Abi Waqid al-Laits. Sekarang kita pada pertemuan ke-22. Hadis Abi Waqid al-Laits yaitu tentang larangan bertabarruk, mencari keberkahan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, salah satunya dengan pepohonan, baik pohon keramat, batu keramat dan sebagainya yang tidak disyariatkan. Dan itu termasuk kesyirikan. Sekarang kita akan baca syarahnya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, an Abi Waqid al-Laits radhiyallahu taala anhu, wa kana mimman aslama 'am al-fathi 'ala al-mashhuri sanata 80 min al-hijrati. An Abi Waqid al-Laits, ya, hadis ini dari Abi Waqid al-Laits, semoga Allah meridai beliau. Dan Abi Waqid al-Laits, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kana mimman aslama 'amal fath. Beliau adalah mimman, termasuk orang yang aslama, masuk Islam, amal fathi, ketika Fathu Makkah. Termasuk orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Alal masyhuri, menurut pendapat yang terkenal, yaitu tahun 8 setelah hijrah. Berarti tahun 8 setelah hijrah itu umur Nabi SAW kurang lebih 61 tahun. 2 tahun lagi, tepat umur 63 tahun, beliau SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abi Waqid al-Laits termasuk orang yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah menurut pendapat yang masyhur, yaitu pada tahun 8 dari hijrah. Kita sudah baca hadis dari sahabat Abi Waqid al-Laits di pertemuan sebelumnya, ke-21. Kita baca lagi biar agak nyambung dengan syarahnya. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat matanya. Dan di situ syarahnya langsung Dzatu Anwar. Syarahnya langsung yuqalu laha Dzatu Anwar. Kita baca dulu lagi matanya. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, ila Hunain. Wa nahnu, dan kita, hudatsa'u ahdi bi kufrin, baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah, pohon sejenis bidara, yang mereka orang-orang musyrik ya'kufuna indaha, beriktikaf di dekatnya, di dekat pohon bidara tersebut, yang mendekatkan diri kepada pohon bidara tersebut.
wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka biha kepada pohon sidar tersebut. Sidar tujuannya ya dalam rangka mencari berkah. Yuqalu laha, dinamakan pohon tersebut dengan Zatu Anwat. Di pertemuan sebelumnya apa arti Zatu Anwat? Yang memiliki apa? Gantungan ya. Yang memiliki gantungan dari ranting ya, ranting-rantingnya itu nanti digunakan untuk menggantung senjata-senjatanya. Banyak ranting yang tujuannya untuk mencari keberkahan. Langsung kita lihat ke syarat. Sekarang fokusnya ke syarat. Yuqalu laha Zatu Anwat. Pohon sidr tersebut, pohon bidara tersebut dinamakan dengan Zatu Anwat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, lihat syarahnya, wal anwatu jam'u nawtin wa huwa ta'liqu ay Zatu ta'aliqa mamnu' min as-sarf. Kata Syekh Shalih Fauzan, wal anwatu jam'u nautin. Anwat jamak dari kata naut. Jadi nautun mufradnya, anwat jamaknya. Apa itu nautun? Wa huwa ta'liqu, dan dia adalah gantungan. Jadi nautun gantungan. Berarti apa Zatu Anwat? Ai Zatu ta'aliqa, yang memiliki gantungan-gantungan. Apa tujuannya gantungan-gantungan tersebut? Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha. Gantungan-gantungan tersebut yu'alliquna biha aslihatahum. Mereka orang-orang musyrik yu'alliqun, menggantung-gantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka, biha, pada gantungan-gantungan tersebut, pada pohon sidrah tersebut. Tujuannya apa mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut? Litabarruki biha, untuk mencari keberkahan dengannya, yaitu dengan pohon sidr, pohon bidara tersebut. Lalu kemudian kata Syekh Shalih hafizallah, faqala ba'du sahabati, perhatikan harakatnya, faqala ba'du sahabati alladziina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala ba'du sahabah, yang ketiga Nabi SAW keluar bersama para sahabatnya ke Hunain, kemudian melewati orang-orang musyrik dan melewati pohon bidaranya mereka. Maka apa? Faqala ba'du sahabah, berkata sebagian sahabat, alladziina aslamu qariban, yang mereka masuk Islam baru saja, dalam waktu dekat. Mereka masuk Islam dalam waktu dekat. Kalau dia baru masuk Islam berarti, kalau mereka baru masuk Islam berarti walam ya'rifu tauhid dan tamaman, dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang belum mengenal tauhid secara sempurna, mengatakan, ij'al lana dhata anwatin, buatkanlah ya Rasulullah untuk kita dhatu anwat, pohon bidara yang bisa digantungin senjata-senjatanya. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dhatu anwat. Niatnya baik ya? Baik, udah kita bahas.
niat baik tidak serta-merta membuat perbuatan menjadi baik. Tidak membuat perbuatan syirik menjadi tidak syirik. Tujuan para sahabat baik. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kita zatu anwat, pohon bidara yang nanti kita gantungkan senjata-senjata kita bisa mencari keberkahan dengan pohon bidara tersebut, biar senjata kita lebih ampuh lagi, lebih tajam lagi, lebih lagi, agar supaya ketika kita berperang, berjihad di jalan Allah lebih ampuh lagi. Tujuannya baik, tapi itu tidak membuat perbuatan menjadi baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi baliyatut taqlidi wa tashabbuhi wa hiya min a'dhamil balaya. Wa hadhihi baliyatut taqlidi, dan ini adalah bahayanya taklid, ikut-ikutan itu takut. Wa tashabbuhi, dan menyerupai, bahaya ikut-ikutan dan menyerupai. Bahkan apa? Wa hiya min a'dhamil balaya, dan dia termasuk mara bahaya yang terbesar. Jadi taklid, ikut-ikutan, tasyabbuh, menyerupai, itu dia min a'dhamil balaya, termasuk mara bahaya yang terbesar. Fa inda dzalik, lihat, فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فعند ذلك, maka ketika itu, ketika para sahabat, sebagian sahabatnya meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kita zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Ketika itu ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran-heran. Itu ta'ajjab artinya heran, ya, bukan takjub. Terheran-heran. Waqala, dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata Syekh Shalih, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallahi wa yukarriru dzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu sallallahu alaihi wasallam, idza a'jabahu syai'un, apabila dibuat takjub oleh sesuatu, au istankara syai'an, atau mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat takjub, jadi a'jaba itu bisa berarti takjub kalau sesuatu hal yang baik, berarti takjub. Bisa juga berarti terheran kalau sesuatu yang buruk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibuat takjub, dibuat terheran-heran oleh sesuatu, au istankara syai'an, atau mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang takjub, Allahu Akbar. Sebaliknya, kalau ada sesuatu yang membuat kita terheran-heran, apa iya sih kok bisa begitu dia? Padahal kan dia begini-gini, kok dia begitu? Heran kita. Allahu Akbar. Au yaqulu, atau Nabi SAW mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa yukarriru dzalik, dan mengulang-ulang hal itu. Setelah Nabi SAW terheran-heran dengan perkataan sebagian sahabat Nabi SAW yang minta untuk dijadikan zatu anwat, dibuatkan zatu anwat, lalu kemudian Nabi SAW berkata, inna sunan, sesungguhnya hal itu adalah sunan, hal-hal yang menjadi kebiasaan. Apa itu sunan?
at-turuqul lati yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Tadi kita terjemahkan sunan apa? Hal-hal yang sudah dijadikan kebiasaan. Ya, sesungguhnya itu biasa terjadi. Karena memang Nabi SAW mengetahui nanti ada dari umatnya yang dia akan mengikuti kebiasaan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, shibran bi shibrin, dira'ah bi dira'ah. Atau mungkin karena memang sebagian sahabatnya baru masuk Islam. Yang dikhawatirkan sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, orang yang baru bertaubat, baru masuk Islam, dikhawatirkan ada bekas-bekas pemikiran-pemikiran sebelumnya masih tersisa. At-turqul lati yaslukuhan nasu, sunan adalah atur jalan-jalan allati yang yaslukuhan nasu ditempuh oleh manusia. Jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, dan sebagian mereka mengikuti dengan sebagian yang lain. Yang tadi itu mengikuti sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah hal yang biasa terjadi, yang ditempuh oleh manusia, dan sebagainya mengikuti sebagian yang lain, gitu kan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunanil awwalina wa tashabbuhu bil musyrikina. Kata Syekh, fasababul ladzi hamalakum ala hadza, fasababu maka sebab, alladzi hamalakum yang mengantarkan kalian ala hadza atas hal ini, yaitu sampai mengucapkan hal ini, sampai meminta untuk dibuatkan pohon bidara sebagaimana orang musyrik memiliki pohon bidara. Sebab yang mengantarkan kalian atas ini sehingga kalian mengucapkan hal ini, huwa ittiba'u sunanil awwalin, dia adalah mengikuti jalan-jalan orang terdahulu. Wa tashabbuhu bil musyrikin, dan menyerupai orang-orang musyrik. Itu penjelasan dari perkataan Nabi SAW, innaha sunan. Sesungguhnya hal itu adalah sunan, yaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Maka sebab yang mengantarkan kalian sehingga kalian mengucapkan hal ini, meminta untuk dibuatkan pohon bidara, dia adalah mengikuti jalan-jalannya orang terdahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Mengikuti jalan-jalannya nenek moyang orang-orang terdahulu, gitu kan? Dan menyerupai orang-orang musyrik. Dan kita sudah sampaikan bahayanya mengikuti taklid buta, menyerupai orang-orang musyrik. Juga bahayanya sering berinteraksi dengan orang-orang musyrik. Karena nanti tanpa kita sadari, kita akan terwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga kita mengikuti kebiasaan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW setelah mengatakan innaha sunan. Kemudian kata Nabi SAW, kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Kultum, yang kalian katakan itu wahai sahabatku, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah. Yang kalian katakan itu wahai sahabatku demi Allah, kama qalat banu Israila li Musa, sebagaimana dikatakan oleh banu Israil kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan banu Israil kepada Nabi Musa? Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kita Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan.
Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak mengetahui. Jadi mengingkari perbuatan atau permintaan sahabat Nabi Musa dari kalangan Bani Israil. Dan ini adalah permintaan kesyirikan. Tapi apakah para sahabat jatuh dalam kesyirikan dan sahabatnya Nabi Musa jatuh dalam kesyirikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka ketika diperingatkan tidak melakukan. Ketika diperingatkan oleh Nabi SAW, yang kalian katakan itu sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil, kemudian mereka diam, berhenti sudah, tidak melanjutkan lagi, tidak melakukan hal itu. Akan tapi kalau para sahabat nekat, udah dilarang oleh Nabi SAW itu perbuatan syirik, para sahabat malah mencari-cari pohon bidara untuk dijadikan ini dan digantungkan, baru jatuh dalam syirik. Tapi kan tidak. Jadi kalau ditanya apakah para sahabat ini jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan seperti itu, ketika itu, maka jawabannya tidak. Karena ketika diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW pada saat itu mereka berhenti, intahau, dan tidak melakukannya. Jadi yang dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kita Tuhan, yaitu buatkanlah untuk kita berhala. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Ajib. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Kira-kira murka gak kita? Atau kira-kira ridho gak kita? Jikalau seandainya kita memotivasi, memfasilitasi orang yang menuduh, menghina ibu kita, ridho gak? Gak ridho. Kita memfasilitasi orang yang mau nabrak ibu kita. Tadi mau nabrak ibu gue ya? Nih gue beli mobil nih, nabrak pakai mobil ini bagus, nanti mati. Ridho gak? Gak mungkin. Dan di sini Nabi SAW tidak ridho dengan itu dan menasihati dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh nasihat. Karena Allah SWT adalah kekasih kita semua, kekasih nomor satu. Maka tidak mungkin kita memfasilitasi orang untuk menzolimi kekasih kita. Sebagaimana tadi, nggak mungkin kita memfasilitasi orang untuk melukai ibu kita. Lu mau bunuh ibu kita, lu mau kamu ingin bunuh ibu saya? Ini saya beri pedang, pedangnya tajam sekali. Kamu mungkin. Oleh karena itu juga Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian tuh kaum yang bodoh, tidak mengetahui, tidak berilmu. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, Musa alaihi salam lamma tajawaza al-bahra bi bani Israila wa awraqa Allahu aduwahum fihi wa hum yanzuruna marru ala unasin ya'kufuna ala asnamihim lahum ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikina faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha
qala innakum qaumun tajalun. Mungkin kalau kita berada di posisi tersebut sudah nangis kan. Ini orang kok jengkel. Ini orang kok bikin jengkelin aja nih. Lihat bagaimana kata Syekh Shalih Fauzan. Musa alaihi salam lamma tajawaz al-bahr, ketika beliau alaihissalam melewati laut dengan Bani Israel. Antum tahu lah kisah Bani Israel dan Nabi Musa dikejar-kejar bala tentara Firaun kan? Kemudian Nabi Musa membelah laut. Oke. Kita lanjut lagi. Lamma tajawaz al-bahr, ketika Nabi Musa melewati laut di Bani Israel dengan Bani Israel. Wa aghraqallahu aduwahum fihi, kembali ke bahar. Wa aghraqallahu aduwahum, dan Allah menenggelamkan musuh mereka yaitu Firaun dan bala tentaranya fihi, pada laut tersebut. Wa hum yanzurun, dan mereka yaitu Bani Israel dalam keadaan melihat itu, menyaksikan itu. Jadi Bani Israel menyaksikan, melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri akan mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan mereka Bani Israel itu sendiri. Melihat secara langsung, wahum yang turun. Tapi apa lihat? Ketika sudah melewati laut, marru ala unasin, mereka melewati manusia yaqufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Setelah melewati lautan, mereka melewati manusia yang beriktikaf pada patung-patung milik mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Yaqufuna ala asnamin, beriktikaf pada patung-patung lahum milik mereka minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Faqala haula'i li Musa, maka berkata haula yaitu Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ketika melihat ada orang musyrik memiliki patung yang dimana mereka beriktikaf di sisi patung-patung mereka. Faqala haula'i li Musa, maka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kita berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Nangis gitu. Bani Israel ngeyel sekali gitu. Bisa dibilang kalau orang yang kayak ini orang gak ada akal gitu. Kalian kan tadi sebelumnya baru melewati laut, menyaksikan dengan mata kalian sendiri mukjizat Allah yang diberikan oleh mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Kalian baru saja menyaksikan dengan mata kalian sendiri pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kalian dan Nabi Musa. Kenapa ketika kalian melewati itu, sudah melewati itu, kemudian menjumpai orang musyrik memiliki patung, kalian minta dibuatkan berhala, tandingan untuk Allah? Gitu kan? Ini orang gak ada akal. Habis dikasih malah minta apa, gimana kalau itu bapaknya? Dikasih hati minta jantung gitu. Habis ditolong sama Allah, habis diberikan mukjizat oleh Allah kepada Nabi Musa untuk menolong mereka, kemudian malah ingin minta dibuat berhala sebagai tandingan Allah kan berarti. Qala innakum qaumun tajahalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ankar alaihi, Nabi Musa mengingkari mereka. Kemudian lihat Allah Ta'ala berfirman, kalau kita baca ayat-ayat yang seperti itu cuma baca saja, nggak mungkin kita bisa mengenal sampai kayak tadi. Memang para nabi itu sabar sekali. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, yakni batilun wa batilun ma kanu ya'malun li'annahu syirkun. Qala aghayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dalam ini, setelah
Bani Israel minta kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Kemudian Nabi Musa mengingkari mereka, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang bodoh. Lalu Nabi Musa mengatakan, yang Allah abadikan dalam firman Allah, inna haula'i, sesungguhnya mereka ini, yaitu orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka ini mutabbarun, dibinasakan, mahum fihi, oleh kepercayaan mereka. Dinasihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kelembutan, kasih sayang, ketenangan. Padahal pada saat itu sebelumnya baru saja kekasihnya yaitu Allah SWT baru saja mau dizolimi, hampir-hampir mau dizolimi. Kalau kita hampir saja ibu kita mau dibunuh dan dia mau difasilitasi untuk membunuh ibu kita. Tapi betapa lembutnya dalam berdakwah. Inna haula'i, sesungguhnya mereka ini yaitu orang-orang musyrik, mutabbarun, dihancurkan, mahum fihi, dengan kepercayaan mereka, yakni batil, yaitu kepercayaan mereka itu batil. Orang musyrik. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka lakukan. Ya, beriktikaf di patung-patung milik mereka, batil. Li'annahu syirkun, karena bahwasanya hal itu syirik. Kemudian ada lagi apa kata Nabi Musa yang Allah abadikan dalam firman Allah? Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Qala aghairallah, apakah selain Allah, abghikum ilahan, apakah selain Allah aku mencari Tuhan untuk kalian? Apakah selain Allah aku mencari untuk kalian Tuhan? Padahal wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal Dia yaitu Allah telah mengutamakan kalian daripada alam semesta. Tidak mungkin. Kalian telah diberikan nikmat yang dimana Allah memberikan keutamaan lebih kepada kalian daripada penduduk bumi pada saat itu. Kemudian aku ingin mencarikan Tuhan untuk kalian selain Allah? Tidak mungkin. Ankara alaihim alaihi salatu wassalamu kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula. Ankara alaihim, ankara fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada siapa? Nabi Musa asal. Ankara alaihim, Nabi Musa mengingkari mereka, yaitu sahabatnya dari kalangan Bani Israil alaihi salatu wassalam, kama anna nabiyyana Muhammadan, sebagaimana bahwasanya nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ankara ala haula, mengingkari mereka yaitu sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat kata Syekh, ini di garis bawah ya, yang tadi juga sudah Anda katakan. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku, itu. Walakin haula, akan tapi mereka ini yaitu Bani Israil, sahabatnya Nabi Musa, wa haula, dan mereka ini yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, lam yusyriku, mereka tidak melakukan kesyirikan. Haula, mereka dan mereka yaitu Bani Israil dan sahabatnya Nabi SAW, lam yusyriku. Fabanu Israila lamma qalu hadhil maqalata lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Fabanu Israila, maka Banu Israil, lamma qalu hadhil maqalata, maka Bani Israil ketika mereka berkata perkataan ini, buatkanlah untuk kita berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Ketika mereka mengatakan perkataan ini, lam yusyriku, mereka tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Li'annahum lam yaf'alu, karena bahwasanya mereka belum melakukan, belum benar-benar menjadikan berhala, membuat berhala, mencari berhala, belum melakukan, langsung berhenti. Oh iya, berarti nggak boleh.
Wa kadzalika haula'i sahabatu law ittakhadhu data amwatin la asyraku walakinnallaha hamahum lamma nahahum nabiyyuhum intahau. Perhatikan. Wa kadzalika haula'i sahabatu, dan begitu juga mereka para sahabat ini, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ittakhadhu data amwat, jikalau mereka menjadikan data amwat, la asyraku, niscaya mereka melakukan kesyirikan. Jikalau mereka menjadikan datu amwat, la asyraku, niscaya mereka akan jatuh dalam kesyirikan. Kalau memang benar-benar mencari-cari pohon bidara, lalu kemudian mereka beriktikaf, lalu kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, la asyraku, mereka jatuh dalam kesyirikan. Tapi apa? Walakinnallaha hamahum, akan tapi Allah melindungi mereka, melindungi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nahahum nabiyuhum, ketika nabi mereka melarang mereka, ketika nabi mereka melarang mereka, intahau, mereka berhenti, tidak melakukannya. Wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin ma qaluha an ta'ammudin falamma 'alimu annaha syirkun intahu wa lam yunaffidhu walau naffadhu la asyraku billahi. Perhatikan ini, fokus. Wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin, dan mereka mengatakan ini, ya, mereka juga bisa dikatakan Bani Israil, bisa juga dikatakan sahabatnya Nabi SAW. Wa qalu, dan mereka mengatakan perkataan ini an jahlin, karena bodoh, karena nggak paham, karena nggak tahu. Ma qaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengatakannya karena sengaja. Jadi mereka mengatakan hal itu karena memang nggak tahu, karena bodoh. Ma qaluha an ta'ammudin, tidak mengatakannya karena disengaja. Oleh karena itu apa buktinya? Falamma 'alimu annaha syirkun, maka ketika mereka mengetahui bahwasanya hal itu syirik, intahau, mereka berhenti. Walam yunafidu, dan tidak melakukannya. Walau nafadu la asyraku billah, dan jika mereka melakukan, masih saja ngeyel melakukan, la asyraku billah, niscaya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi mereka intahau, berhenti, tidak melakukan hal itu. Allah melindungi mereka. Kemudian lihat, fokus. Kita bahas ini sampai selesai ya. Nanti soal materinya terputus ya. Faruk udah bisik-bisik aja. Bisik-bisik apa Faruk? Aman ya? Masih bisa dulu kan? Masih bisa fokus gak? Apa mau istirahat dulu 5 menit? Lanjut. Masih semangat ya nih? Masih. Masya Allah. Mau minum dulu, coba santai dulu. Nggak usah dulu. Mau kamar mandi dulu. Biar refresh otak dulu. Ya 2 menit, 3 menit, 4 menit. Ayo. Oh, udah ada selesai.
خلاص ayo adu ashabakum ronal jaras masaknya mau apa kucing mau kucing Enggak, ada main sana. oh iya aduh tar dulu bentar deh Sini, ya. Sini. Cepat aja. oke kita lanjut bismillah sebentar dikit lagi ini bentar ini kok dari tadi kan nggak pakai ya Allah nggak apa semoga masih kedengaran oke bismillah kita lanjut fasyahidu minal ayati saksi pembahasannya dari ayat tersebut kayak lebih cocoknya bukan ayat ini, hadis. Diganti hadis. Saksi pembahasan dari hadis. Fasyahidu minal hadithi. Saksi pembahasannya dari hadis Abu Waqidil Laits anna hunaka man ya'budul asjara li'anna haula'il musyrikina ittakhadhu dzata anwatin. Lihat saksi pembahasannya dari hadis anna hunaka man ya'budul asjara bahwasanya di sana ada yang menyembah pepohonan-pepohonan. Kalau dia dalam hadis pohon bidara, pohon sidr. Li'anna haula'il musyrikin karena mereka orang-orang musyrik ini ittakhadhu dzata anwatin menjadikan dzata anwat pohon bidara pohon sidrah jadikan dzata anwat untuk menggalap berkah. Jadi memang berarti ada yang menyembah pepohonan karena bahwasanya orang-orang musyrik menjadikan dzata anwat. Wa hawala haula'is sahabatu alladziina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim hawalu ayyatashabbahu bihim laula anna allaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wahawala haula'is sahabatu ya kan ketika itu para sahabat melewati pohon bidara tersebut. Wahawala haula'is sahabatu dan para sahabat ini hawala berusaha. Mereka para sahabat ini berusaha. Alladzina lam yatamakkanil ilmu yang belum kokoh keilmuannya. Lam yatamakkan belum kokoh. Al-ilmu keilmuannya. Mereka para sahabat ini berusaha yang dimana mereka belum kokoh keilmuannya min qulubihim dari hati-hati mereka berusaha untuk apa? Hawalu ayyatashabbahu bihim. Mereka berusaha untuk menyerupai bihim yaitu orang-orang musyrik. Laula annallaha hamahum bi rasulihi jikalau tidak annallaha bahwasanya Allah melindungi mereka dengan sebab Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya maksudnya jikalau Allah tidak melindungi mereka, ya mereka sudah jatuh dalam kesyirikan. Tapi Allah melindungi mereka sehingga tidak jatuh dalam kesyirikan. Asy-syahidu anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu indaha. Asy-syahidu saksi yang lain, saksi pembahasannya yang lain berarti yang kedua di sini. Anna hunaka bahwasanya di sana man yatabarraku bil asjar, ada orang yang bertabarruk mencari keberkahan dengan pohon-pohon.
wa ya'kufu indaha, dan beriktikaf di sisinya, di dekatnya. Dan itu sampai sekarang, sampai terjadi sampai sekarang ini, masih terjadi sampai sekarang ini. Kalau antum melihat di desa-desa banyak ada pohon dikeramatkan, bersemedilah mereka di situ dan sebagainya. Wal uqufu ma'naha, uquf maknanya wal uqufu ma'nahu, wal uqufu ma'nahu, uquf maknanya adalah al baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaiha. Wal uqufu ma'nahu, uquf maknanya adalah al baqa'u indaha, menetap di dekatnya, muddatan, beberapa saat, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Itu uquf, ya i'tikaf, menetap di dekatnya, muddatan, beberapa saat, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Fal uqufu huwa al baqa'u fil makani, maka uquf dia adalah menetap di suatu tempat, menetap di suatu tempat. Jadi saksi pembahasannya yang kedua, bahwasanya ada orang yang menggalap berkah dengan pepohonan dan menetap di tempat itu, di sekitar pohon yang dikeramatkan tersebut, dan itu banyak, dan itu termasuk kesyirikan. Kemudian lihat lagi, fokus. Fadalla hadza ala masaila 'azimatin, ala masaila mamnu min as-sarf. Azimatin dia na'at ya untuk masaila, masaila majrur, azimah majrur, tapi masaila majrur dengan fathah karena dia mamnu min as-sarf, azimah majrurnya dengan kasrah. Fadalla hadza ala masaila azimatin, maka hal ini menunjukkan atas permasalahan yang besar. Hal ini menunjukkan atas permasalahan yang besar. Yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, khatarul jahli bit tauhidi, bahayanya bodoh terhadap tauhid, bahayanya tidak mengilmui tauhid. Fa inna man kana yajhalut tauhida hariyun ay yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri, wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Ya, bahayanya bodoh terhadap tauhid. Fa inna man, karena sesungguhnya orang yang kana yajhalut tauhida, yang bodoh terhadap tauhid, hariyun, sangat mungkin ayyaqa fi syirki, jatuh dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dan dia dalam keadaan tidak mengetahuinya. Hariyun apa tadi artinya? Sangat mungkin. Fa inna man kana yajhalut tauhida, maka sesungguhnya orang yang bodoh terhadap tauhid, hariyun, sangat mungkin ayyaqa fi syirki, jatuh dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dan dia dalam keadaan tidak tahu. Oleh karena itu apa? Wa min huna, dan dari sini, yajibu ta'allumut tauhid, wajib mempelajari tauhid, dan ta'allumu ma yudadduhu minasyirki, hatta yakunal insanu ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi. Dari sini seseorang wajib mempelajari tauhid, wa ta'allumu ma yudadduhu, dan mempelajari lawannya, yaitu dari kesyirikan. Dan wajib mempelajari lawan tauhid, yaitu dari kesyirikan. Hatta yakunal insanu, agar supaya manusia ala basiratin, di atas basirah. Hatta yakunal insanu ala basiratin, agar supaya manusia di atas basirah, di atas ilmu. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar supaya dia tidak terjatuh karena kebodohannya. Bisa juga yu'ta diterjemahkan li'alla yu'ta, agar supaya dia tidak melakukan dari bodoh. Agar supaya dia tidak terjatuh dari bodoh. La siyama,
idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsibuhu haqqan bisababi jahlihi. Lihat lagi, perhatikan lagi ini. La siyama, terlebih-lebih lagi, idza ra'a, apabila melihat, man yaf'alu dzalik, seseorang melihat orang yang melakukan itu, fayahsibuhu haqqan, lalu dia menganggapnya hal itu benar, bisababi jahlihi, dengan sebab kebodohannya. Bahaya sekali kebodohan. Bodoh itu adalah racun. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalik fayahsibuhu haqqan bisababi jahli. Terlebih lagi apabila ada seseorang melihat orang yang melakukan itu, lalu dia menganggapnya itu benar dengan sebab kebodohan. Kan bisa jadi orang awam yang benar-benar awam ketika melihat orang muslim gadungan melakukan hal itu, dia kira hal itu benar. Fafihi khatarul jahli, maka pada hal itu terdapat bahayanya kebodohan. La siyama fi umuril aqidati, terlebih lagi dalam perkara-perkara akidah. Perhatikan, fokus. Sanian, permasalahan yang kedua. Tadi kan apa yang pertama? Bahayanya bodoh. Fil hadithi khatarut tashabbuhi bil musyrikina. Fil hadithi, di dalam hadis tersebut terdapat khatarut tashabbuhi bil musyrikin, bahayanya menyerupai orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, dan bahwasanya hal itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Yuaddi itu mengantarkan. Bahwasanya hal itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga terakhir, fokus. Ya, rokacan yang nggak tahu, diterjemahkan yang nggak tahu. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi. Perhatikan. Anna tabarruka bil ahjari, bahwasanya mencari keberkahan dengan batu-batu, wal asjari, dan pohon-pohon, wal abniyati, dan bangunan-bangunan, itu adalah syirkun. Mencari keberkahan dengan pepohonan dan bebatuan dan bangunan-bangunan itu adalah kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun dinamakan dengan selain namanya. Ya, di Yaman itu bagian Tarim banyak sekali kesyirikan. Pernah lewat Anang lihat. Jadi mereka meyakini ada sebuah tembok dibangun dengan tangannya Ali. Berarti di situ ada bekas tangan Ali. Keyakinan mereka kalau ingin hamil pegang tembok itu. Berarti apa? Mencari keberkahan dengan bangunan. Banyak yang begitu. Jangan kita kira mencari keberkahan cuman hanya pada pohon dan batu saja, tidak. Ternyata pada bangunan pun banyak. Kalau mau hamil pegang bangunan ini. Kan banyak juga. Kalau ingin dapat jodoh, tahu kan tuh? Tulis namanya di batu ini, ya kan? Kalau ingin jodohnya langgeng, tulis nama laki-laki dan perempuannya di sini. Syirik. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun dia menamakan dengan selain namanya. Li'annahu talabul barakati min ghairillahi minal ahjari wal asjari wal quburi wal adrihati. Kenapa dia syirik?
Di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, li'annahu talabul barakati, karena bahwasanya dia mencari keberkahan min ghairillah, dari selain Allah. Minal ahjari, dari bebatuan, wal asjari, dan pepohonan, wal kuburi, dan kuburan-kuburan, wal adrihati, dan pemakaman-pemakaman. Dia mencari keberkahan dari selain Allah. Mencarinya dari batu, dari pohon, dari kuburan, dari pemakaman. Wa hadza syirkun wa in sammuhu bi ghairi ismi syirki. Wa hadza syirkun, dan ini syirik, wa in sammuhu, walaupun mereka menamakannya bi ghairi ismi syirki, dengan selain nama syirik. Oleh karena itu, di pertemuan sebelumnya kita katakan menghukumi sesuatu itu dengan hakikatnya, bukan dengan apa? Namanya. Hakikatnya syirik, walaupun dia menamakannya bukan nama syirik, tapi hakikatnya syirik. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Afwan telah mengambil waktu antum ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah nanti ba'da maghrib ba'da isya ana rasa selesai ini. Lihat, senangnya ini ya, bahagianya ini. Tinggal besok kita selesaikan apa? Min wasaya salaf lisyabab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.